Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zeta Oka Putrinda dengan NIM B13120404191 dengan prodi S1 Manajemen, ingin menjawab soal UTS dengan materi Sistem Hukum Bisnis di Indonesia. Definisi dari hukum menurut HMN Purwosudipto yaitu keseluruhan norma yang oleh penguasa atau penguasa masyarakat berwenang menetapkan hukum dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat dengan tujuan untuk mengadakan suatu tatanan yang dikehendaki oleh penguasa tersebut. Lalu menurut Utrecht, himpunan peraturan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat sehingga harus ditaati oleh masyarakat itu. Menurut Profesor Surjono Sukanto dan Purnadi Purbacharaka, yaitu ilmu pengetahuan suatu disiplin kaidah tata hukum petugas keputusan penguasa, proses pemerintah, sikap tidak ajak atau perilaku yang teratur. Lalu nilai-nilai. Tujuan hukum menurut Wirjono Projodikoro yaitu mewujudkan keselamatan, kebahagiaan dan ketertiban dalam masyarakat. Lalu Van Affeldorn yaitu mengatur tata tertib dalam masyarakat secara adil dan damai. Menurut Gustav Radbruch yaitu tujuan hukum disebut sebagai 3 nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Klarifikasi hukum berdasarkan isinya dibagi menjadi 2, yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum privat yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang satu dengan orang yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan. Contohnya seperti hukum perdata, hukum dagang atau bisnis. Lalu hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat perlengkapan negara dan hubungan antar negara dengan warga negaranya, yaitu contohnya hukum pidana, hukum administrasi negara, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara. Definisi dari hukum bisnis yaitu serangkaian peraturan yang mengatur keseluruhan kegiatan bisnis atau kegiatan usaha agar tercipta keadaan perekonomian yang tertib dan lancar. Klarifikasi kegiatan bisnis terbagi menjadi 3, yaitu perdagangan, industri, dan jasa. Kegiatan perdagangan yaitu keseluruhan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh orang-orang atau badan-badan baik di dalam maupun di luar negeri untuk tujuan memperoleh keuntungan. Contohnya seperti agen, grosir, toko, dan swalayan. Kegiatan industri yaitu kegiatan memproduksi atau menghasilkan barang atau jasa yang nilainya lebih berguna dari asalnya. Contoh industri pabrik, pertanian, perkebunan, garmen, pertambangan, industri hiburan. Kegiatan jasa yaitu kegiatan yang melaksanakan atau menyediakan jasa-jasa yang dilakukan baik perseorangan maupun oleh suatu badan. Contohnya seperti jasa laundry, jasa persewaan, jasa advokat, jasa perhotelan, dan lain-lain. Sumber hukum 1. Peraturan perundang-undangan.
yaitu peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh badan tertentu dan bersifat imperatif. Kebiasaan. Adanya kebiasaan yang tetap dan berulang dalam jangka waktu yang lama, jika dilanggar akan mendapat hukuman. 3. Jurisprudensi, yaitu putusan pengadilan yang dijadikan dasar keputusan oleh hakim dalam menghadapi kasus yang sama. 4. Perjanjian dibuat oleh kedua belah pihak serta memiliki hak dan kewajiban yang terikat dengan isi perjanjian. Traktat, yaitu perjanjian dua negara atau lebih mengenai suatu hal bersifat bilateral maupun multilateral. Bilateral itu yaitu perjanjian antara kedua belah pihak, tidak boleh ada campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak atau campur tangan dari negara lain. Sedangkan multilateral yaitu perjanjian internasional yang dilakukan beberapa negara. Yang terakhir, doktrin, yaitu pendapat para ahli yang digunakan sebagai dasar dalam penyelesaian sebuah masalah. Subjek dan objek hukum, yaitu terbagi menjadi dua, yaitu subjek hukum dan objek hukum. Yaitu subjek hukum yaitu segala sesuatu yang memiliki hak kewajiban di dalam hukum. Contohnya manusia dan badan usaha berbentuk badan hukum. Objek hukum yaitu segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum yang dapat menjadi objek perhubungan hukum. Klasifikasi benda dibagi menjadi dua, menjadi benda tetap dan benda tidak tetap. Benda tetap yaitu berupa tanah, rumah, gedung, mesin pabrik, hipotek. Sedangkan benda tidak tetap yaitu benda bergerak berwujud alat transportasi, alat komunikasi, mebel, hewan ternak. Hewan bergerak tidak berwujud yaitu piutang, gadai, hak kaki yaitu merek, paten, hak cipta, surat berharga, goodwill. Akibat hukum benda terbagi menjadi 4, yaitu kedudukan berkuasa atau bezit, penyerahan atau levering, daluarsa atau forgery, pembebanan sebagai benda jaminan utang, yaitu bearing. Pertama, kedudukan berkuasa atau bezit terbagi menjadi dua, yaitu benda tetap dan benda tidak tetap. Benda tetap diakui kepemilikannya apabila terdapat bukti karena seseorang yang menguasai benda tetap belum tentu pemiliknya. Benda tidak tetap, bezit atas benda tidak tetap berlaku sebagai titel yang sempurna. Kepemilikannya secara otomatis kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Penyerahan atau levering terbagi menjadi dua, yaitu benda tetap dan benda tidak tetap. Benda tetap dilakukan pengumuman akta, lalu terdapat pendaftaran hak atas tanah dan peralihan haknya dilaksanakan berdasarkan pasal 19 UU nomor 5 tahun 1960. Benda tidak tetap yaitu dilakukan penyerahan secara fisik atau nyata dari tangan ke tangan. Lalu selanjutnya pembebanan sebagai benda jaminan utang atau bearing. Dalam benda tetap yaitu pembebanan dilakukan dengan hipotek sesuai pasal 1162 KUHP per. Benda tidak tetap, pembebanan yang dilakukan dengan gadai.
Selanjutnya, daluwarsa atau forgery. Dalam benda tetap terdapat daluwarsa, yaitu pasal 610 KUHP. Sekarang dengan adanya OUPA berganti menjadi hak sewa. Benda tidak tetap, tidak ada daluwarsa sesuai dengan pasal 1977 ayat 1 KUHP. Terima kasih atas perhatiannya. Jika saya ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.